Gitu. Nah, kalau HKT itu kan apa yang diperjuangkan, Pak? Yeah. Itu kan Bapak mewakili ya. Yeah. Kalau nggak salah di HKTI strukturnya kan gitu kan. Yeah. Ada perwakilan Yeah. gitu ya dari kelompok atau ini. Yeah. Nah, apa yang Bapak perjuangkan di organisasi HKTI itu, Pak? Ya dari awal dari tadi itu ya Bu ya. Karena saya masuk kemanapun organisasi pertanian, saya tidak ada target jabatan, target pendapatan, enggak. Saya berbagi ilmu ya. Kebetulan selain daripada hak-hak petani sebagai sarana dan prasarana, petani pun mungkin punya hak atas lindungan hukumnya. Itulah yang itu ya. Saya yang jangan sampai dirugikan hak pupuk petani disubsidinya tidak kebagian, hak pasar petani, hak itu ya. Mungkin saya harus meraba ke sana karena di bawah sudah kelihatan nih alurnya udah jelas nih di Cikalong Wetan khususnya Bandung Barat secara umumnya. Tapi bagaimana nih secara perlindungan petani tentang hukumnya, perlindungan tentang pasarnya. Yang sudah terrealisasi apa Pak? Dari perjuangan Bapak untuk tadi itu selain pasar, terus pupuk, sebagainya yang sudah dirasakan oleh anggota. Alhamdulillah. Kalau sekarang itu kan paling tidak yang bisa dibilang pencapaian itu petani sudah tidak susah lagi cari pupuk gitu. Bahkan saya itu kalau di organik itu Bu, kalau memang masyarakat khusus masyarakat khusus gitu, saya siap kasih dengan cuma-cuma gitu kan. Karena memang sekian persen dari produksi saya itu saya alokasikan untuk bantu mereka, itulah gitu. Jadi sekian persen dari produksi pupuk saya alokasikan buat bantu mereka yang belum bisa bangkit dari pertanian ini. Itu diantara. Dan di saat Bapak HKTI menjadi anggota, apakah Bapak masih memerlukan pendidikan non formal itu seperti pelatihan Mas? Kayaknya enggak deh. Coba bilang Bu. Saya itu sangat haus kalau soal pendidikan itu katanya. Sampai sekarang pun saya masih kadang maksudnya kan bukan tidak semua yang kita inginkan itu buat saya. Tapi mungkin saya harus transfer lagi ke masyarakat yang mungkin kalau untuk misalkan kalau untuk pupuk organik saya cukupkan, mungkin ya saya sudah cukuplah sampai di sini. Tapi masyarakat anggota kelompok tani saya, masyarakat petani saya, dia membutuhkan yang lebih dari sekedar pupuk organik gitu kan. Itunya makanya sampai kapanpun, dan saya tidak boleh berhenti soal belajar. Untuk belajar gitu. Ya Pak, artinya itu menjadi motivasi Bapak untuk selalu belajar dan belajar dan ini memberikan kesempatan ke anggota ya Pak. Bagaimana peluang usaha di anggota Bapak dalam hal pertanian gitu apakah melalui Bapak mewakili mereka di HKTI, hal-hal yang dialami oleh mereka sudah teratasi, dan apalagi yang ingin Bapak kejar gitu atau perjuangkan gitu Pak? Bukan satu ya, di antaranya paling utama saya tuh pengen bahwa para petani khususnya di daerah saya itu bisa dibilang punya satu kepastian tentang bisnis taninya. Itu jangan sampai sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun berubah gitu. Nah, intinya bagaimana memberi kepastian kepada petani. Kalau salah satu contoh di budidaya, dia harus budidaya apa? Karena
sebagaimana maksudnya betul. Ya. Jadi kalau ada cabai tinggi berubah. Sementara ini kan permasalahan pertanian itu hampir di setiap semua daerah itu kan selalu biasanya kalau petani nih Bu, pasar harga anjlok lain sebagainya. Itu yang saya lagi upayakan. Walaupun saya menyadari bahwa saya juga tidak bisa merubah lebih banyak, paling tidak untuk masyarakat terdekat saja, biar kita bisa punya program budidaya atau pertanian yang pasti gitu ya, pasti. Artinya jangan ngikutin. Nah, itu salah satunya jangan. Ini cabai mahal, sibuk nanam cabai gitu kan. Jangan sampai begitu lah. Ya makanya saya punya begini Bu. Jadi dalam satu lingkup itu kan kalau di Cikalong nggak bisa kayak di Lembang itu nanam cabai semua. Cikalong itu kita akan sesuaikan nanti plot gitu. Melalui pola tanam pola tanam itu. Karena kebanyakannya tumpang sari kalau Cikalong. Tumpang sari gitu kebanyakan. Enggak monokultur. Enggak monokultur, semua tumpang sari. Jadi itu membantu juga ya tumpang sari itu untuk secara ekonomi bisa silang atau apa? Secara itu ya kegiatan. Terus target yang kedua saya pengen sampai terbentuk betul-betul pusat pelatihan pertanian yang sempat dulu saya tertunda gitu. Target apa? Saya belum P4S Bu. Jadi dulu kan terbentur dengan masalah fasilitas pelatihan. Kalau lihat-lihat P4S yang sudah berjalan, seperti ini tempat pelatihannya, ini asramanya, ini kegiatan, ini tempat prakteknya. Itu saya nggak sekomplit gitu, nggak komplit lah, nggak. Padahal Bapak nggak perlu sampai punya asrama, tetangga. Iya. Jadi yang penting ilmu. Ya betul gitu kan. Dulu itu kan banyak hal lah. Tapi sekarang mungkin itu saya mau bangkitkan lagi secara swadaya, betul-betul secara swadaya. Saya pengen tempat yang ada itu di sana itu jadi pusat pelatihan secara swadaya masyarakat gitu. Karena di Cikalong itu belum ada kayaknya ya. Belum ada. Makanya kebetulan di sana kan kegiatan pertanian sudah mulai lengkap ya. Ada hortinya ada. Itu satu tempat Bu. Ternyata ada. Pakan ada. Ikan ada. Pupuk kompos ada. Ini dong Pak ada mix farming gitu. Iya, mix farming betul. Nah, persis mix farming. Jadi harusnya Pak dari dulu P4S. Ya kan dulu Mas kita masih lompat-lompat Bu. Masih lompat-lompat. Ya sekarang udah agak diem nih. Jadi udah mulai kelihatan kepikir lagi gitu. Nanti saya infoin ke BPP Lembang. Bagus, terima kasih. P4S gitu ya, karena saat ini kan melalui P4S lah Pak kita mencerdaskan petani ya Pak. Seperti Bapak udah ilmunya udah macam-macam ke siapa ya, ke anggotanya ya, dan juga mungkin petani daerah lain. Itu target saya yang paling dekat itulah intinya. Saya mau bikin pusat pelatihan pertanian secara swadaya. Iya. Mudah-mudahan. Jadi Pak, kalau untuk mau menjadikan P4S, sarana prasarana seperti untuk nginep apa itu bisa itu Pak dititipin tetangga gitu. Yang penting ilmunya ada, lahannya ada. Itu yang dibutuhkan oleh peserta. Kalau dulu memang semuanya nggak ada gitu. Kalau sekarang ya lah kan sekarang Bu. Kalau waktu saya lagi masuk di tenan jelang P4S itu belum ada. Kalau sekarang ya tempat praktek dan pelatihannya, lahannya memang sudah ada gitu. Jadi ya paling seperti yang Ibu bilang tadi, cuma nginep lah, suruh nginep aja. Bagaimana Bapak dari ketua kelompok menjadi ketua Gapoktan dan sekarang perwakilan KPI itu, bagaimana menjaga, kan tidak gampang nih Pak ya, menjaga hubungan kerjasama, menjaga supaya kompak ya di antara. Bapak kan tidak akan meninggalkan kelompok tani kan, meskipun jadi ketua Gapoktan. Gimana nih Pak supaya mereka tetap solid, eksis terhadap kegiatan kelompok dan bisa dibilang kalau hubungan para petani itu hubungan satu arah.
Jadi memang kebetulan tidak seperti organisasi lain. Kalau organisasi pertanian itu tujuannya kan satu arah semua. Gitu kan. Bagaimana meningkatkan pertanian. Gitu. Intinya, jadi nggak terlalu, mohon maaf ya, nggak kayak hubungan politik atau apa gitu yang satu sama lain beda tujuan. Nggak, kalau di pertanian itu memang tujuannya hampir rata-rata satu arah. Jadi nggak begitu sulit kita, meskipun saya harus di kelompok tani, saya di HKTI gitu kan, nggak masalah karena orangnya dan tujuannya hampir itu juga gitu. Orangnya itu, ya masyarakatnya kan itu, HKTI masyarakat tani, kelompok tani masyarakatnya itu juga gitu kan ya. Cuman beda rumah ya, beda naungan saja mungkin gitu. Beda rumah yang tujuannya sama gitu ya gitu. Pak ya. Jadi nggak terlalu sulit lah kalau kita berhubungan dengan yang memang dari awal juga satu tujuan gitu. Nah Pak, saya kok tertarik ya di HKTI itu kan agak beda lingkungan ya Pak ya. Bagaimana Bapak masuk dalam artian menyesuaikan dengan lingkungan, karena macam-macam itu HKTI itu ada perwakilan dari organisasi A, B dan C. Nah, bagaimana bisa mengakomodasi keinginan pertanian? Pertanian saja ya Pak. Betul. Kalau mungkin karena saya buat tingkatnya cuma tingkat kecamatan Bu, agak sedikit beda dengan tingkat pusat atau provinsi. Tapi kalau tingkat kecamatan kan nggak seperti memang idealnya seperti itu, mewakili semua unsur, mewakili semua organisasi, mewakili semua. Tapi kenapa saya justru ini salah satunya alasan saya mau di sana itu karena selama ini, mohon maaf gitu, untuk diperjuangkan pertaniannya kan nggak ada gitu. Perjuangan pertaniannya bisa dibilang kurang lah gitu kan. Sementara yang dari sebutan himpunan kerukunan tani, tapi taninya nggak begitu tersentuh secara khusus. Ada perwakilan. Ada. Makanya dari situ, kalau gitu ya saya harus masuk coba di sini. Itu nominasinya gimana Pak? Dipilih? Dipilih. Perwakilan tiap desa. Perwakilan tiap desa. 2 orang tes ya. Sudah berapa tahun Bapak masa jabatan di HKTI? Di 2002. Sampai 5 tahun ya? Iya. 2002 belum lah. Baru 3 tahun. Ya, artinya 2027. Sekarang 5 tahun kalau masalah. 5 tahun. Iya, 2022. Berarti sampai 2027. Bapak masih bisa berjuang. Amin. Kan masih lama, 25 aja belum habis. 26, mudah-mudahan ini ya Pak ya. Sampai Pak ya. Mangga Pak. Nah, kalau untuk kegiatan Gapok Tani ini Bapak sudah mengikuti baik itu pameran ataupun memperkenalkan Gapok Tani ke masyarakat melalui apa Pak? Kebetulan kalau Gapok Tani itu kan begini Bu ya. Dulu itu kan berdirinya Gapok Tani itu karena alasan satu program ya. PUAP namanya dulu gitu kan ya. Jadi sekarang itu kegiatannya cuman di seputar mengakomodir saja gitu. Itu tuh kan peran utamanya kelompok tani. Peran utamanya kelompok tani. Gapok Tani itu hanya mengakomodir bagaimana kalau ada kegiatan di luar desa atau luar kabupaten, nah kita gabungkan semuanya nanti. Jadi Gapok itu fungsinya hanya mengakomodir saja gitu ke kegiatan-kegiatan para kelompok tani. Mereka masing-masing di kelompok. Masing-masing di kelompok. Kecuali itu tadi. Orang-orangnya masing-masing di kelompok. Ya. Nah, cuman kecuali ada undangan. Suatu saat apabila ada kegiatan di luar yang membutuhkan para kelompok tani, ya kita di Gapok Tani itu bergerak di sana. Gapok Tani itu bergerak. Sudah keluar kemana Pak selain ke kecamatan gitu? Ya kalau event-event gitu kan seperti ya kalau yang kabupaten, luar kabupaten juga kadang-kadang kita ikut pameran di luar kabupaten. Sampai provinsi Pak sudah? Ya pernah. Ya. Waktu di Gasibu tuh kan pernah ikut juga pameran. Karena kan ya tanpa pameran, tanpa
tahu ya Pak, Iya, ada bagaimana kita gimana? mengenalkan Iya, produk betul, kita. iya. Iya. Nah itu udah sampai waktu ikut pameran itu dalam bentuk segar atau sudah diproses Pak? Kalau di pameran itu kan tergantung tema pamerannya ya Bu. Kalau misalkan ya kuliner gitu kan, ya berarti kita masakan gitu ya. Kalau misalkan konsepnya mau pertanian atau pemanfaatan lahan pekarangan gitu kan. Ada kan konsep pemanfaatan lahan pekarangan berarti budidaya atau sayuran-sayuran yang biasa ditanam di pekarangan rumah gitu kan. Kalau tanaman pangan berarti kita termasuk umbi dengan kategori umbi terbesar lah atau jagung terbaik gitu lah. Untuk processing Pak udah ini artinya sudah ada kelompok yang menangani khusus processing ya tadi namanya ubi jadi keripik terus jagung mungkin atau apa ada kelompok tani yang memang bergeraknya di ada ya? Kebetulan daerah kami itu daerah peternakan juga jadi sebetulnya kalau tulisan ubi jalar atau singkong ya jagung itu bahkan kami datangkan dari luar juga Bu. Karena kebutuhan di daerah saya tinggi kalau bahan-bahan pakan itu karena banyak peternak itu sana itu kan dekat Cirata dekat Saguling juga nah di sana kan ada ikan tentunya kan pakan ikannya dari mana di sana itu banyak peternak sapi di sana juga peternak ayam banyak itu peternak sapi perah atau sapi pedaging pedaging iya. Nah makanya kebutuhan pakan ikan di daerah saya itu besar sekali. Makanya kalau urusan pasar dan processing di sana tuh udah pada bisa proses sendiri gitu. Kelompok tuh udah bisa proses sendiri. Jadi jualnya ada yang jual udah bentuk kering gaplek kalau di Jalar ya. Ada yang jagung giling, ada jagung fifil gitu. Kerjasama dengan perusahaan apa saja Pak yang bahan pakan. Ya, kalau perusahaan itu kan kalau sapi ya nampungnya dia udah flek terus jagung pelet apa itu kalau ikan itu pelet gitu. Saya juga pernah produksi pelet produksi juga sampai sekarang. Nah keinginan apa ini Pak yang belum tercapai ini dalam usaha Bapak utamanya di kayaknya core-nya Bapak ini pupuk organik kalau yang lainnya apa sayur ada, tapi yang menjadi usaha utamanya Bapak, nah apa sih yang ingin dicapai nih Pak? Saya itu pencapaian yang mungkin masuk dalam kategori diimpi-impikan ya? Iya, baru itu Pak. Yang diimpi-impikan. Mimpi saya itu kalau di organik itu pengen skala nasional Bu. Tapi tentunya ya itu tadi ada beberapa hal yang belum saya bisa selesaikan gitu mengenai perizinan yang belum begitu lengkap gitu. Nah tentunya dari anggota kelompok ini kan ada yang petani muda Pak ya. Nah bagaimana Bapak mendorong petani muda yang ada nah itu yang paling itu Bu yang paling menarik itu ternyata di lapangan itu petani muda itu cukup banyak peminat Bu, banyak peminat. Cuman kadang-kadang kita sebagai orang tua, kita yang sebagai senior itu jarang mengasih waktu banyak, jarang memberi kesempatan yang lebih banyak buat mereka belajar bertani itu. Ya kadang-kadang sekarang perhatian itu suka yang tua-tua, yang udah lanjut mana anak mudanya gitu ya. Padahal anak muda itu harapan kita loh di pertanian itu. Bagaimana usaha Bapak ini ya memotivasi mereka Pak untuk bersedia terjun? Saya 24 jam rumah saya. Dan seminggu itu paling kosong 2 hari 3 hari kedatangan para anak muda yang mau belajar. Jadi masih banyak peminat anak muda belajar pertanian. Alhamdulillah ya Pak. Kadang malam siang pada berdatangan. Nah itu P4X tuh Pak. Nah itu kan itu. Paling sekarang saya kan lagi ini Bu, ya keluar sedikit ya dari usaha saya.
saya juga lagi mendalami tentang ayam kampung. Dan ternyata anak muda. Hampir 100% yang minatnya anak muda di sini. Ayam kampung. Apa yang menarik ya, Pak, kira-kira? Ya menariknya kita kan coba begini, Bu. Nah, ternyata anak muda itu lebih mudah mengerti ya daripada yang tua-tua yang daripada yang tua. Saya cuma kasih gambaran. Kalau gini, anak-anak, kalau ayam itu kan bukan sesuatu yang asing ya di daerah kita. Jadi kayaknya meskipun kalian nggak belajar ayam, kan minimal lihat itu kan, lihat pastilah tiap hari juga ayam gitu. Jadi bukan sesuatu yang asing. Tapi kalian tahu nggak bahwa di ayam ini begitu besar potensi usaha dan tidak harus berat-berat dan tidak harus dengan modal yang besar gitu. Kalian itu kalau mau usaha cukup 10 ekor sudah mulai bisa itu kan. Itu ayam kampung, Pak. Karena pilihan ayam kampung ya itu tadi, Bu. Pertama, ukuran modal itu relatif, tergantung kita mau, tergantung kita punya. Beda dengan ayam daging. Beda ya. Beda. Itu perlakuannya. Ya, kalau ngurus sedikit itu kan. Kedua kan potensi makan ayam kampung itu cenderung lebih tersedia di lingkungan, gitu. Di sekitar lingkungan, gitu. Makanya saya pilihkan untuk anak-anak muda ini, coba kalian, mungkin kalau kalian mau usaha dengan modal yang sangat terbatas, dengan waktu yang sangat terbatas. Mungkin ayam kampung loh jawabannya gitu kan. Ya, mungkin ayam kampung jawabannya. Pertama, bisa dengan modal berapa aja. Tadi itu 10 ekor. Iya, itu kan. Nah, secara teknis kita nggak memang masukin teknologi. Cuman kita sebetulnya nggak merubah pola ayam secara alaminya. Kita hanya merekayasa perkembangannya gitu. Dengan cara diteteskan melalui inkubator gitu. Penetasannya lewat inkubator. Kan begini hitung-hitungannya. Kalau ayam itu diurus secara alami, 2 minggu itu ayam pacaran, 2 minggu bertelur, 3 minggu ngeram. Hitungnya ada berapa tuh? 1 bulan kurang 1 minggu ya. Belum lagi kalau anaknya diurus sama induknya. Ayam kampung dari bertelur ke bertelur lagi itu ketemu waktu 4,5 bulan. Nah, dengan cara direkayasa populasinya atau reproduksinya, 2 minggu dia pacaran, 2 minggu bertelur, 2 minggu pacaran lagi, 2 minggu bertelur. Gitu reproduksinya. Makanya perbandingannya 5 bulan dengan alami hanya menghasilkan 10 anak paling banyak gitu. 5 bulan dengan inkubator bisa menghasilkan 50 ekor anak. 5 kali lipatan. Iya kan gitu. Jadi tugas. Kalau pasarnya nggak sulit, Pak, itu. Alhamdulillah itu yang paling. Nah, karena gini. Jadi itu peluang. Karena saya kan analisanya begini, Bu. Sekarang Ibu coba kalau makan di luar, di warung-warung nasi atau di restoran-restoran. Sekarang pasti restoran yang alami yang mesti ada ayam kampung, betul, Pak. Betul nggak? Iya. Dan masyarakat kita sudah mulai jenuh, Bu, dengan disuguhkan daging-daging ayam. Ayam pedaging itu ya. Oh, itu bentuk chicken atau segala macam. Nah, sekarang itu mulai kita kalau lihat mulailah sebetulnya masyarakat kecenderungannya orang udah milih yang sehat. Ya, sehat juga enak lah. Kita nggak bisa mungkir kalau ayam kampung enak itu kan. Nah, itu di sana kita lihat ternyata saya pernah makan di suatu, saya nggak sebutin namanya restorannya. Saya pernah makan, kenapa nih restoran ramai banget sampai nanti ternyata menu utamanya apa, ayam kampung. Ayam kampung. Kalau begitu ayam kampung itu berpotensi berpeluang gitu. Karena saya biasa nentuin pilihan usaha kadang-kadang dari lihat dari orang bertanya di sini cari di mana ya gitu. Kenapa harus enggak gitu ya. Kenapa harus tidak ada gitu ya. Kita harus ada. Nah, di situ ternyata tadi kembali ke anak muda.
ternyata minat anak muda di usaha pertanian ini sebetulnya besar, Bu. Cuman dia nggak pernah di mindsetnya, nggak pernah diarahkan. Kesempatan. Jadi Bapak punya harapan nih? Saya sangat besar harapan di anak petani muda anak untuk terjun ke pertanian. Karena mungkin begini, Bu. Tingkat keberhasilan mendidik pertanian anak muda itu jauh lebih besar daripada mendidik orang tua. Nah, kenapa? Ya, orang tua kan lambat cara berpikirnya. Terus kedua juga, mohon maaf dalam tidak semua ya. Terus kedua, dalam mengeksekusi keputusan itu kadang-kadang lama kalau anak muda gercep gitu. Ya, gitu loh. Makanya saya yakin kalau ke anak muda itu lebih cepat, Bu. Jadi Bapak yakin pertanian tidak akan pudar, terutama untuk generasi muda ya Pak ya. Akan pernah. Dengan catatan berikan kesempatan. Berikan kesempatan berikan pertanian yang dia senangi. Yang dia senangi. Sehingga itu akan jadi ditekunin gitu ya Pak. Betul. Pertanian itu jangan, kalau ke anak muda itu jangan dikasih pandangan pertanian yang berat, rugi. Jangan pernah ceritakan rugi gitu. Jangan pernah. Tapi ceritakan yang asik-asik. Ya. Saya yakin kalau anak muda diceritakan dunia tani yang asik-asik, dia mau. Mau. Kalau ceritakan bisnis ini, wah modalnya sekian ratus juta, terus sekali ruginya sekian ratus juta, ya pastilah, Bu, ngeri dia. Jadi harus realistis. Dilakukan. Ceritakan yang asik-asik. Dia ngurus ayam, ngurus ikan, gitu. Tani sekarang. Itu anak petani milenial ini akan menekuni pertanian ya Pak? Saya sangat optimis, Bu. Sangat optimis. Saya optimis sekali bahwa di tangan anak-anak muda di masa depan untuk dunia pertanian. Asal yang tadi, cara kita mendidik, cara kita mengedukasi anak muda itu beda. Jadi bawalah dia berfantasi, bawalah dia dengan apa yang dia senangi gitu. Biar dia tahu dulu gitu. Nanti setelah tahu dia ada kemauan, setelah ada kemauan pasti dia punya keahlian gitu. Saya yakin itu. Nah ini penting nih Pak ya. Penting. Kayaknya karena saya kan muda. Saya ingin menyelamatkan generasi yang muda. Yang tua yang udah bilang, yang penting yang tua udah bertahan aja juga cukup gitu. Yang harus selamatkan itu dari dunia pertanian. Salah satu tanggung jawab Bapak sebagai ketua kelompok tani, Gaboktan dan juga HKTI yaitu bagaimana melahirkan generasi muda. Masih mengikuti pertanian sebagai dan menjadi petani yang produktif nantinya gitu. Dan salah satunya kalau saya dengar tadi cerita Bapak ya melalui pelatihan ya Pak ya, yang tentunya untuk menambah pengetahuan kita dengan tidak meninggalkan media saat ini yang berkembang gitu ya Pak. Ada pesan yang lain Pak yang memberikan apa ya, jangan menyerah gitu kepada generasi. Selalu ada. Ya, silakan Pak. Mungkin kayaknya ini statement terakhir. Ya, terima kasih Ibu Susi, terima kasih juga Yampi, dan saya terima kasih juga kepada teman-teman. Oke, buat sahabat Yampi dimanapun kalian berada, saya Pak Nanang dari Cikalong Wetan, yang tadi sebagaimana perbincangan saya sama Ibu ya begitu panjang. Terus saya bukan, sekali lagi saya bukan latar belakang akademis dalam pertanian, tapi buat saya itu kan segini udah alhamdulillah Bu. Karena prinsip saya sahabat Yampi, jadi sukses itu bukan seberapa banyak yang bisa kita kumpulkan, tapi seberapa besar yang bisa kita bagikan buat orang lain. Nah, walaupun dengan keterbatasan, dengan kemampuan saya baru sampai titik ini, tapi juga ingin berbagi pada kalian semua, terutama anak-anak muda nih. Anak-anak muda, semangatlah kalian dalam bertani. Ya. Ternyata bertani itu usaha yang cukup menguntungkan. Bertani itu asik. Bertani itu melahirkan generasi-generasi yang sehat, generasi kuat. Sedih pertanian itu generasi sehat, generasi kuat,
dan tentunya generasi yang inovatif. Ish, keren banget Pak. Generasi inovatif di Keren dunia banget. pertanian. Ini sangat inspiratif ya Pak untuk generasi muda. Iya. Terutama saya yang dulu Iya. mengenal Bapak dari 2006 kali Iya, 2006. yang masih harus belajar jadi pengusaha terkenal. Alhamdulillah, semoga usaha Bapak ini terus Amin. berkembang dan makin maju ya Pak, dan jangan lupa regenerasi Iya. petani ya Pak ya. Saya nitip ini anak-anak. Saya juga ke Yampi Ya. terutama dengan program podcastnya nih ya. Ya. Semoga banyak memberi manfaat bagi masyarakat tani di Indonesia pada umumnya. Ya. Terus juga Ibu semangat terus Semangat. edukasi Terima pertanian kasih. kita Ya. di Indonesia Harapan ya. kita semua ya Pak, Amin, dan amin. kader-kader petani Iya. yang akan datang. Bapak kan harus mengkader calon-calon petani ya Pak ya. Mudah-mudahan ini salah satunya Iya. yang memotivasi para petani milenial untuk jangan takut untuk bertani. Jangan takut Nah. untuk bertani gitu kan. Jadi pertanian itu Iya. bangga menjadi Iya. petani. Harus bangga. Nah, Harus itu bangga. salah satu slogan dari Iya. Jampi Podcast, Iya. bangga menjadi petani. Setuju. Barangkali demikian. Terima kasih sekali lagi Pak Nana. Sama. Usaha Bapak terus berjalan dengan lancar. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Ibu juga sehat selalu, semangat selalu, dan terus memberi manfaat bagi dunia pertanian Indonesia Amin. melalui Yampinya. Insyaallah melalui Jampi Podcast ya. Iya. Kita sebarkan ilmu pertanian untuk para pemirsa. Untuk demikian bincang kita dengan Pak Nanang yang tadinya santri sekarang menjadi pengusaha dan yang penting mewakili para petani di organisasi HKTI. Itu susah, nggak gampang, dan meskipun levelnya itu baru kecamatan, Betul. insya Allah nanti sampai ke provinsi nasional. Demikian sahabat podcast, kita akhiri sampai di sini. Iya. Sampai berjumpa pada podcast Yampi yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Asik banget Bapak.